Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode 40 jam Masjid Istiqlal merupakan suatu metode untuk mempelajari terjemah Al-Quran sekaligus mempelajari bahasa Arab dengan cara yang sederhana, mudah, praktis. Program ini merupakan upaya dari para ijtihad dan para ustadz untuk meningkatkan pemahaman Al-Quran kepada bangsa Indonesia. Dengan adanya metode 40 jam Masjid Istiqlal ini, masyarakat bisa menguasai suatu kajian materi tentang metode 40 jam Masjid Istiqlal ini dalam jangkauan waktu 40 jam pelajaran dengan 20 kali pertemuan. Jadi dalam 40 jam pelajaran 20 kali pertemuan, maka diupayakan setiap warga negara Indonesia agar bisa menguasai metode terjemah Al-Quran 40 jam Masjid Istiqlal ini beserta dengan pemahaman-pemahamannya. Sedangkan tujuan atau manfaat yang akan kita dapat dari metode 40 jam Masjid Istiqlal ini adalah di mana kita akan untuk memperkuat keimanan dan kecintaan kaum muslimin terhadap Al-Quran atau terhadap Al-Quran, kitab suci kita. Jadi manfaat yang pertama ini untuk mempererat, di mana untuk mempererat ikatan kaum muslimin terhadap diri mereka dan kepada Al-Quran. Yang kedua, untuk mempersiapkan insan-insan Qurani yang mampu memahami, menghayati, serta mengamalkan ajaran agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, untuk mengaktualisasikan atau mempraktekkan nilai-nilai kehidupan di dalam Al-Quran kepada masyarakat beragama, berbangsa, serta bernegara. Untuk mempererat ikatan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, serta ukhuwah wataniyah, dan dapat meningkatkan kecerdasan kita dalam mempelajari metode seperti metode 40 jam Masjid. Ide terbentuknya metode ini yaitu dari Kiai Haji Muhaimin As'ad dari Lembang. Pada tahun 1991 beliau melaksanakan ibadah haji dan beliau memikirkan bagaimana supaya cepat dan mudah untuk memahami Al-Quran. Kemudian ide tersebut disampaikan kepada Kiai Haji Ahmad Khalil dan Haji Abdul Salam dan para tokoh lainnya, dan ide tersebut mendapatkan respon positif dari mereka. Dan program ini pertama kali dipresentasikan oleh Kiai Haji Ahmad Khalil dan Abdul Salam pada tahun 1993 di Surabaya. Program ini merupakan upaya para ustaz untuk meningkatkan pemahaman umat terhadap Al-Quran. Kenapa metode ini dinamakan 40 jam? Karena metode ini dilaksanakan dalam waktu 40 jam dan dilakukan selama 20 kali pertemuan, yang mana setiap pertemuan seminggu sekali. Pada pertemuan tersebut, kegiatan belajar dan mengajar akan memerlukan waktu selama 90 menit atau 1 jam 30 menit, yang terdiri dari 10 menit pembukaan, 35 menit terjemahan kosakata, 40 menit evaluasi, dan 10 menit penutup, yang memiliki 4 tingkatan, yaitu tingkatan dasar, tingkatan menengah, tingkatan atas, dan tingkatan tinggi. Pada tingkatan dasar memiliki 3 paket pembelajaran, tingkatan menengah memiliki 3 paket pembelajaran, tingkatan atas memiliki 3 paket pembelajaran, dan tingkatan tinggi memiliki 6 paket pembelajaran, sehingga total keseluruhannya menjadi 15 paket pembelajaran. Pada 15 paket pembelajaran ini akan
akan diajarkan diantaranya mengenai menerjemahkan kosakata, nahwu sharaf, mengenai isim, fiil, dan huruf, dan lainnya. Peserta akan dibagi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan membaca Al-Quran itu sendiri. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang atau lebih, mulai dari umur 16 tahun sampai 73 tahun. Pembelajaran tersebut akan dibimbing oleh para pengurusnya. Kemudian pada 40 jam tersebut para peserta akan diajarkan kurang lebih 3.624 kosakata dalam Al-Quran yang khususnya terdapat dalam juz 1, yaitu surah Al-Fatihah sampai surah Al-Baqarah. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rizka Aprilianti. Pada video sebelumnya telah dijelaskan oleh saudari Ana tentang metode 40 jam istiqlal. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh pembelajaran hari pertama, yang mana memfokuskan kita untuk membahas surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah ayat 1-5. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan ayat pertama surah Al-Fatihah. Pada surah Al-Fatihah ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setelah pengajar menafsirkan kata per kata, maka akan diulang bersama-sama dengan peserta yang lainnya. Contohnya seperti Bismi, dengan nama. Bismi, dengan nama. Allah. Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ar-Rahim, Maha Penyayang. lanjutkan ayat kedua surah Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya pujian Allah Tuhan alam semesta. Sama seperti ayat sebelumnya, setelah pengajar menafsirkan kata per kata, lalu akan diulang bersama-sama dengan peserta yang lainnya. Contohnya seperti Alhamdu, pujian. Alhamdu, pujian. Lillah, Allah. Lillah, Allah. Rabbi, Tuhan. Rabbi, Tuhan. Al-alamin, alam semesta. Al-alamin, alam semesta. Jadi, contoh ayat pertama dan kedua surah Al-Fatihah tadi merupakan gambaran bagaimana cara pembelajaran hari pertama dari pengajar dan peserta. Lalu, metode yang digunakan pengajar yaitu dengan menafsirkan kata per kata, disertai dengan pengulangan-pengulangan hingga peserta mampu memahami dan menghafalkannya. Begitu juga dengan surah berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah, yang mana kita akan membahas ayat pertama dan kedua yang berbunyi Alif Lam Mim, dzalika itu Alkitabu, kitab, la tidak ada, raiba keraguan, fihi di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu tadi sekilas contoh pembelajarannya. Dan pembahasan selanjutnya dapat kita lihat pada gambar ini. Ada sebagian ayat yang diberi tanda warna merah, sebagian lagi ada ayat yang tidak ada tanda warna merah. Maksudnya, ayat yang ada tanda warna merah itu merupakan kosakata baru. Kenapa disebut kosakata baru? Karena tidak ada pada ayat sebelumnya yang memiliki kosakata sama dengan kosakata setelahnya. Sedangkan ada ayat yang tidak memiliki tanda warna merah. Maksudnya itu adalah kosakata pengulang. Kenapa disebut kosakata pengulang? Karena pada ayat sebelumnya sudah ada kosakata yang sama dengan kosakata setelahnya. Maka dari itu, ayat yang bertanda warna merah merupakan kosakata baru yang apabila dijumlahkan memiliki 53 kosakata yang harus dipelajari atau dihafalkan. Sedangkan kosakata yang tidak memiliki tanda warna merah itu merupakan kosakata pengulang yang apabila dijumlahkan ada 35 kosakata. Sehingga jika ditotalkan kosakata dalam pertemuan pertama berjumlah 88 kosakata. Dan setelah dihitung kosakata yang ada di dalam Al-Qur'an tidak lebih dari 110.000 kosakata. 79%-nya diantaranya hanya pengulangan-pengulangan saja.